Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bunda In, ya, sebagai MC yang luar biasa. Terima kasih juga sama Mas Hardi, suhu saya, mentor saya, leader saya, hidup saya. Terima kasih Mas Hardi ya. Deman, luar biasa, Deman. Begitu juga dengan Pak Dokter Bunda Rita yang saat tadi di Bali yang sangat antusias sekali dengan pertumbuhan bisnis kita di Indonesia ya. Kami sangat excited sekali, bangga sekali beliau sangat memperhatikan kita semua. Oke teman-teman, pada malam hari ini waktu saya nggak lama ya, mungkin sisa 5 menit. Mudah-mudahan ini sedikit memberikan pencerahan. Di sini saya sebenarnya belum waktunya untuk bicara masalah materi malam ini, tapi tidak apa-apa. Artinya saya terima kasih banget dikasih kepercayaan kepada suhu saya, Mas Adi ya. Oke teman-teman, eh, dimanapun teman-teman berada, ya di bisnis apapun, tidak harus networking atau apapun ya. Teman-teman personal branding memang sangat krusial sekali buat diri kita. Ya, jadi personal branding apa sih? Personal branding adalah membangun citra. Ya, membangun citra diri kita itu adalah proyeksi atau cerminan diri kita. Ya, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah citra yang baik yang berada disandingkan ke diri kita. Dan personal branding ini tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Ya, ini adalah perjalanan pengalaman kita ketika kita membangun sebuah bisnis yang akhirnya menghasilkan sesuatu atau menghasilkan value kepada diri kita. Ya teman-teman, apa saja sih ya, mungkin sedikit sebenarnya banyak sekali yang harus disampaikan ya teman-teman. Yang pertama yaitu kita harus memulai dari tampilan kita ya sebagai entrepreneur atau sebagai pembangun bisnis. Jadi teman-teman, kenapa sih tampilan itu penting diri kita? Karena kita sifatnya untuk menghargai prospek kita, menghargai klien-klien kita. Ya, makanya teman-teman harus berpenampilan yang baik, yang sopan, ya, yang sifatnya membangun. Ya, Anda membangun proyek besar, tapi tampilan Anda ya tidak sesuai. Artinya Anda sedang menjatuhkan diri Anda sendiri dan tidak menghargai klien Anda. Ya teman-teman, tidak harus berpakaian mahal, cukup yang sopan. Ya, itu penting buat kita dan disesuaikan dengan situasi tentunya. Ya, itu penting. Yang kedua, yaitu sikap kita. Sikap kita yang konsisten, ya. Sikap kita yang konsisten, yang benar-benar sesuai dengan kelakuan kita atau apa tuh kerja kita, ya. Jadi sikap kita tuh harus mencerminkan diri kita. Artinya tanggung jawab kita terhadap apa yang sedang kita jalankan. Ya, seperti itu. Dan kemudian jangan jadi pecundang. Ya, Anda belum selesaikan apa yang Anda mulai. Anda harus akhiri semua yang Anda mulai dengan kondisi yang baik. Ya, teman-teman. Jadi teman-teman itu harus berusaha untuk menjaga sikap teman-teman. Ya, dari sisi apapun. Karena teman-teman adalah panutan, teman-teman adalah orang yang dipandang, teman-teman adalah orang yang dilihat gerak-geriknya, semuanya digugu dan ditiru. Jadi sebesar apa teman-teman menghargai bisnis ini, ya Anda harus sesuaikan dengan sikap Anda, harus sesuaikan dengan sikap Anda, ya teman. Seperti itu. Jadi maaf sebentar ini ada. Ya, ya. Jadi teman-teman, sikap itu diperlukan karena tindak tanduk kita itu diperhatikan ya
oleh jaringan kita, oleh klien-klien kita, ya. Kemudian apa lagi? Bicara teman-teman. Hati dengan berbicara. Itu juga cerminnya dari teman-teman, ya. Citra Anda tidak dibangun dari bicara Anda, tapi dari sikap Anda. Anda tidak bisa membangun diri Anda, membangun citra Anda tuh karena cerita Anda, tapi dari pandangan orang lain. Ya, sebesar apapun Anda berbicara, ya, itu dinilai. Ya, teman-teman. Jadi, bicara sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhannya. Ya, yang sifatnya untuk membangun bisnis ini. Membangun bisnis rekan-rekan sekalian. Segala gerak-gerik bicara kita itu diperhatikan sekali, teman-teman. Jangan bangun diri Anda, citra Anda dengan menjatuhkan orang lain. Ya, sedangkan kalau Anda lakukan itu sebenarnya Anda sedang menjatuhkan diri Anda sendiri. Ya, tunjukkan dengan sikap. Ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah value, hasil. Anda juga punya sikap yang baik, sikap yang santun, ya, atau bicara yang baik, sikap bicara yang baik. Tapi kalau Anda tidak menghasilkan, tidak ada value diri Anda, ya, itu juga tidak bisa. Ya, Anda gagal. Ya, Anda sudah berusaha keras, ya, dengan sikap Anda dan bicara, tapi Anda tidak menghasilkan. Ya, itu juga sangat tidak mencerminkan bahwa Anda patut diikuti, ya teman-teman. Karena di luar sana kita tahu bahwa ketika ada edifikasi tentang diri kita, tidak jauh pasti hasil yang dibicarakan, yang dibuktikan, teman-teman. Ya, kemudian Anda harus bisa mengambil keputusan ketika dalam waktu terdesak atau apapun. Anda harus bisa mengambil sebuah keputusan yang mana ini untuk membangun. Apapun konsekuensinya, selama itu untuk membangun dan menjaga bisnis Anda harus lakukan. Anda harus bersikap tegas. Apapun konsekuensi, ya, teman-teman. Bukan untuk membenci, bukan. Tapi untuk menjaga. Ketika teman-teman memulai bisnis ini adalah sebuah cita-cita, apa bisa dikatakan hidup Anda bergantung dari bisnis ini, makanya Anda harus benar-benar menjaga semua elemen yang artinya yang mengikat kepada bisnis kita. Anda harus jaga. Jangan ada sedikitin virus yang masuk ke dalam bisnis Anda. Kalau perlu dibunuh, Bunda. Bapak Ibu. Artinya di sini gini. Anda bisa lakukan sikap tegas, blok, hindari, atau bisa dikatakan keluarkan dari bisnis yang atau tim yang ada di bisnis Anda. Anda harus bersikap tegas. Ini pertaruhan, Bapak Ibu. Ini pertaruhan perjuangan Bapak Ibu yang sudah dimulai, yang tidak mudah sebenarnya. Ya, Anda harus bersikap tegas. Keputusan itu segera diambil. Sekali lagi, keputusan itu diambil untuk karena membenci, bukan, tapi untuk menjaga dan membangun. Ya, teman-teman. Masih banyak lagi ketika kita membangun citra diri kita, ya, bukan kita yang menceritakan, tapi hasil itu yang membuktikan bahwa kita layak untuk digugu dan ditiru, layak untuk diikuti, layak dijadikan panutan. Harus ada ketegasan, harus ada sikap, harus ada bicara yang baik, ya. Lalu juga harus menghasilkan. Bapak Ibu banyak bicara, banyak motivasi, tapi kalau tidak ada hasil, Bapak Ibu juga tidak mungkin diikuti. Jadi bukan pekerjaan yang mudah untuk membangun personal branding ini. Oleh karena itu rekan-rekan harus tegas. Ya. Tadi mungkin sempat disinggung oleh Bunda Yuli. Ya. Semua orang berhak untuk memutuskan hidupannya. Memutuskan untuk berjuang di mana. Tapi kalau ya
manusia-manusia itu mengganggu bisnis kita, dan kita tidak mengganggu bisnisnya, rekan-rekan harus ngambil sikap. Ya, sikap yang paling utama. Ya, Bapak Ibu. Jadi, personal branding adalah membangun citra. Dan ini butuh proses. Karena menilai orang itu butuh waktu. Ya, butuh waktu, tidak sebentar. Karena mereka menunggu sampai benar apakah orang lain ditiru, diikuti dengan hasil yang maksimal, yang patut tadi saya bilang diikuti ya, itu harus kita buktikan. Tapi jujur, harus bersikap jujur, tidak mengada-ngada. Ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja dari beberapa poin yang mungkin rekan-rekan bisa mulai. Tunjukkan teman-teman menghargai klien teman-teman, jaringan teman-teman, bersikap yang baik. Ya, bangun diri ini dengan jujur, nggak perlu lebay. Ya, nanti hasil akan terlihat kok. Hasil akan terlihat sendiri. Dan itu akan melengkapi cita teman-teman, personal branding teman-teman di hadapan orang lain. Ya, mungkin itu aja sedikit, masih banyak sekali sebenarnya poin-poinnya, tapi waktu saya sangat sedikit, masih ada jatah buat Mas Hardi. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak menggurui. Tadi saya katakan bahwa saya sebenarnya belum banyak ya, masih banyak, saya perlu belajar banyak dengan Mas Hardi ini. Ya, mungkin itu aja dari saya teman-teman. Sekali lagi, kalau teman-teman sudah terjun ke apa yang sedang teman-teman usahakan, berarti pertaruhannya harga diri teman-teman. Oke, itu aja, saya kembalikan ke Bunda In. Ya, masih ada jatah soalnya buat Mas Hadi. Makasih teman-teman, mohon maaf atas kata-kata yang tidak berkenan. Artinya saya hanya sharing saja. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke, makasih Bunda In.